teman-teman, kembali lagi di channel kita Praduta Paramita. Jadi kali ini tuh kita ada di kolam lele, kolam semi bioflok ya Pak ya. Ya. Jadi di sebelah saya ini ada Pak Paul. Nah Pak Paul bisa dijelasin nggak sini alamatnya di mana? Ya, posisi kolam ini kita beri nama Clarias Farm. Itu posisinya di daerah Brayut, Pandowoharjo, Sleman. Oke. Jadi kurang lebih itu di daerah utara. Mungkin kalau untuk patokannya itu pabrik Serafood atau di Jamuran utara. Nah Ya. Pak Paul, ini kan pasti juga banyak teman-teman yang pengen tertarik juga nih soal Ya. apalagi lele kan sudah cukup lama. Ya. Nah di Pak Paul ini model sistem pemeliharaannya atau lelenya lah mulai dari mana Pak? Pembibitan atau semuanya mencakup dari pembibitan atau pemeliharaan? Oke. Konsep awal itu sebenarnya dulu saya tertarik di konsumsi. Oke. Karena walau bagaimanapun juga muara dari pembenihan, pendederan itu adalah konsumsi. Ya. Dan juga selain itu saya sendiri cuma mau mematahkan pendapat bahwa bisnis lele khususnya konsumsi Ya. itu selalu merugi. Nah, Oke. maka dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mulai mendalami dan memang realita yang terjadi rupanya tidak semudah yang saya pikirkan bahwa ketika saya memelihara langsung untung. Nah, dari sekian ya prosesnya mungkin sekitar 1 tahunan, ya lalu saya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama adalah kurangnya rencana yang matang untuk membuat Ya. istilahnya saya tuh punya planning mau nebar berapa dan untung berapa. Oke. Nah, lalu dari perencanaan itu tentunya harus survei kaitannya sama pakan yang dimakan. Dan saya secara singkat saya menemukan bahwa ternyata ketika kita beli pakan pabrik itu kita tuh hanya menggunakan sekitar 30%. Yang lainnya itu jadi feses. Oke. Pakai pabrikan semua ya Pak? Ya. Karena apa? Karena itu tidak istilahnya diurai. Jadi di dalam pakan itu ada lemak, ada serat, ada protein, Ya. yang sebenarnya itu digunakan dan dibuat oleh pabrik untuk memperbesar ikan. Makanya mereka mempertanggungjawabkan kenapa mahal dibanding dengan alternatif karena semua unsur itu ada. Nah, tinggal kita petani gimana supaya unsur itu masuk ke dalam ikan. Yang kalau dalam bahasa perikanannya yang disebut dengan FCR. Oke. Jadi kita nebar 1 kilo pakan jadinya daging berapa kilo. Ya. Nah, lalu dari situ saya mulai kenalan dengan probiotik, dan probiotik itu segudang probiotik banyak sekali. Lalu saya mencoba untuk ngolah sana sini, lalu beberapa unsur saya masukkan yang intinya ternyata pakan itu bisa dibuat dimakan secara maksimal ketika unsur-unsur yang ada itu memang dibantu diolah oleh mikroba. Nah. Oke. Berarti tahun kapan itu Pak waktu mulai buat? Ya tahunnya itu mungkin nggak terlalu penting, tapi tahun kedua Tahun kedua. Oke. saya mulai mencari itu yang kemudian saya ambil dari produk-produk seperti Yakult. Oke. Lalu setiap kali saya beli probiotik saya lihat unsur mikrobanya apa. Dan yang terakhir ini dari produknya ini saya menemukan di situ pasukannya jelas, lalu yang saya butuhkan jelas, dan hasilnya juga maksimal. Boleh dikatakan konsumsi itu dulu paling hebat saya itu 1,3 FCR. Konsumsi FCR 1,3. Nah, sekarang dengan menggunakan itu selain airnya juga lebih irit, FCR yang terjadi itu 0,9 1,0. Ya. Nah, lalu di situ mulai kelihatan keuntungan. Nah, jelasin Pak. Nih keuntungannya. Nah, Iya. keuntungannya jelas
ketika apa namanya, ya mungkin kalau hitungan detail itu mungkin Ya. panjang, Ya. tapi intinya singkat katanya kalau ketika tanpa menggunakan probiotik, apa namanya, boleh dikatakan petani itu bingung. Ini tenaga saya itu nggak usah dibayar, tapi kok ibaratnya sekarang dari hasil saya beli bibit, lalu beli pakan, kok ini saya nebar 1.000 kok, uang cuma 50.000 atau 1.000 ya. Nah, ketika menggunakan ini, apalagi FCR bisa 0,9, kita bisa dapat dari putaran 1.000 ekor untuk satu kolam itu 300 sampai 400 ribu bersih. Bentar, Pak, ini pembibitan kan ya? Bukan, Oh, bukan. konsumsi. Kan saya tadi iya. bilang konsumsi kan. Karena yang terberat itu artinya bukan sulitnya atau beratnya menangani, tetapi yang terberat adalah keuntungannya, margin call-nya. Karena boleh dikatakan teman-teman yang konsumsi itu startnya itu pasti dari 79 itu udah beli. Startnya ya? Ya, startnya dari 79. Nah, lalu dari situ 79 makannya udah banyak, Iya. pakannya banyak. Nah, lalu setelah itu ketika dia mati, harga ikan yang mati itu kan lebih mahal daripada yang ini. Iya. Nah, sehingga dengan kata lain itu berat, dan itu memang selain FCR itu yang saya katakan faktor yang lain itu yang namanya SR atau tingkat kematiannya kan. Persentase kematian itu kalau sampai boleh dikatakan lebih dari 20%, Oke. ya sudah, kita kemudian mulai berhitung. Dan lele itu hanya bisa dijual ukuran 6, 7, 8, 9. Itu untuk area ini atau semua? Hampir Area semua Jogja, sekarang semua ya? rata-rata gitu. Malah sekarang kecenderungannya yang menjadi primadona itu 78. 8. Ya, 1 kilo isi 7, 1 kilo isi 8. Nah, begitu dia kebesaran, harga langsung turun, terjun bebas. Nah, sementara dia kalau kekecilan, kita akan rugi. Karena jumlah ekornya yang banyak sebenarnya bisa berpotensi untuk menambah kilo. Nah, sehingga dengan kondisi itu, maka saya katakan petani konsumsi itu memang harus sangat cermat kalau memang mau full pellet dan punya keuntungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menarik Pak yang tadi para bioflok ini. Ya. Bisa nggak Pak di-sharingkan? Maksudnya di dalam ukuran kolam ini Nah, itu penggunaan para bioflok sampai panen itu pergantian airnya berapa? Sama Ya. penghematan listriknya itu berapa? ya. Oke, saya jujur untuk membaca manual yang ada, saya tidak hafal persis. Tetapi yang jelas, ketika saya tidak menggunakan produk para bioflok itu listrik 1 bulan itu 200.000. Sorry, Berapa? itu 30 kolam. Oh, 30 kolam. 30 kolam itu sekitar 200.000. Oke. Jadi kisarannya berapa ya? Ya udah, ketika ini menggunakan Paraquat itu bisa turun hampir sekitar 40 sampai 45%. Jadi hampir separuh. Boleh dikatakan 100.000. Oke. Nah, dan yang jelas bukan masalah turunnya listrik, tetapi kita itu tidak terpancing untuk tiap kali ganti air. Ya, sehingga dan ini faktor keuntungan kenapa kok listrik bisa hemat, karena ganti air seminggu sekali dan itu semua seret, lalu setelah itu kan tidak pernah ganti air. Ya, tidak pernah ganti air. Jadi hanya 1 kali. Seminggu 1 kali. 1 kali. Kalau dulu setiap hari turun 15 cm. Setiap hari gitu ya Pak. Nah, sementara pompa yang saya gunakan itu pompa yang larinya itu sekitar 800 sampai 1000-an. Oke. Nah, maka ketika on, meskipun cuma diisi 1 kolam, ya keluarnya ya segitu. Gitu. Nah, tapi ketika ini bareng-bareng 30, itu pasti lebih kurang. Nah, itu kuncinya. Jadi bukan maksudnya penggunaan air lebih sedikit, enggak. Tetapi dengan istilahnya probiotik ini, itu bisa ya kita istilahnya untuk
buang air lalu ngisi airnya itu bisa terjaga. Oh, bisa lebih terjadwal ya? Ya. Para pemilik. Sehingga untuk perhitungan dan sebagainya itu bisa terestimasi. Oke. Sekarang ini Pak, panennya. Tadi kan kita sudah bahas tentang penghematan listrik lah ya. Ya. Sekarang ke ayam, ke lelenya sendiri nih. Ya. Mulai dari dia kesehatannya lah atau mungkin panennya tuh Pak. Ya. Itu bisa di-share nih. Baik, ya seperti kita ketika badan kita sehat dan suasananya juga enak, kita pasti akan makan yang lebih banyak dan badan kita lebih sehat. Ya. Nah, ini sama. Ketika amoniak sebagai biang kerok dari penyakit lele, nafsu makan lele itu teratasi, maka FCR itu kemudian bisa naik. Oke. Naik itu artinya angkanya kecil, artinya 0,9 dan sebagainya. Dan ketika FCR kecil, maka keuntungan akan jadi besar. Dan putaran panennya, ambil contoh 79 tanpa mungkin menggunakan itu, dia bisa sampai 2 bulan. Sementara ketika menggunakan ini, dan pakan cukup gencar untuk diberikan. Ya. Jadi ketika tidak menggunakan ini, kita ragu-ragu kalau terlalu banyak ngasih makan. Akhirnya amonnya naik. Aman yang naik. Nah, berarti kita turun airnya lebih banyak. Ya. Tapi ketika dengan ini memang tidak ngawur, kita memberi tetap menggunakan rumusan biomasa kali 5%. Itu tetap. Nah, cuma ketika kita butuh cepat dengan menggunakan probiotik ini, kita lebih aman untuk memberi makan. Sehingga durasi waktunya itu lebih cepat dan karena makanan sudah istilahnya diurai, lalu hasilnya maksimal. Dan ikan boleh dikatakan sangat memuaskan karena gemuk-gemuk. Oke. Ya, Berarti sehingga dengan kata lain, bakul itu udah nggak terlalu pusing nyortir. Begitu lihat, oke, berangkat. Oke. Jadi itu teman-teman, penting sekali yang disampaikan oleh Pak Paul ini, bahwa penggunaan bakteri di kolam lele itu dampaknya itu sangat besar sekali gitu ya. Ya. Dampak dari bisnis atau dari keuangan kita, pendapatannya itu lebih besar karena dari ada pemanfaatan bakteri, kemudian ada di kolam, kemudian dia mulai dari kotoran, sisa kotoran di pakan lele yang nantinya lelenya amoniaknya itu bisa terurai juga, bisa dianggap sama bakteri yang ada di paru-paru. Ya. Ini kan kolamnya nggak pakai aerasi Pak. Ya. Sejauh ini aman ya? Sejauh ini saya melihat itu ya ini mungkin kunci utamanya ketika tidak menggunakan aerasi, memang populasi memang jangan terlalu penuh. Ya, karena saya pribadi lebih baik kalau istilah Jawanya ikannya nggak terlalu banyak, tapi ikannya seragam atau racak. Ya, sehingga ketika dia panen, itu tidak ada yang tertinggal, itu semua berangkat. Nah, memang dari segi jumlah itu sedikit, tetapi dari segi waktu itu lebih irit. Nah, dan juga pasti ketika dia hidup nyaman, SR pasti rendah. Ya. Nah, dan ketika SR lebih rendah, makanan itu lebih adil dibagi. Sehingga dengan kata lain, nggak tahu ini apa berpengaruh langsung pada FCR, tetapi yang jelas ketika ini sama rata, ya kalau yang berangkat itu mungkin kalau penuh itu cuma 10, ya, ini bisa 100. Nah, makanya sama. Ini 10, ini 100, yang mending 100 saya. Ya. Oke Pak Paul, nah ini paling yang jadi pertanyaan dari yang teman-teman juga. Saya pengen buat kolam tapi jualnya kemana? Nah Pak Paul nih kan ada kelompoknya nih. Oke. Nah Pak Paul ini mungkin bisa bantu atau sedikit sharing bahwa di tempat Pak Paul mungkin ada sistem kemitraan juga, atau Pak Paul juga siap menerima panen gitu gimana? Ya. Buat teman-teman. Oke. Intinya itu boleh dikatakan saya menggunakan asas solidaritas. Oke. Dan kebetulan karena tadi waktu saya cerita awal, saya tuh cuma mau membalikan fakta bahwa bisnis lele konsumsi itu tetap menguntungkan, tapi tidak sendiri, harus kolektif. Nah,
apa yang membuat saya bukan dalam arti bahwa saya jual bibit lalu saya tanggung jawab, enggak. Saya kemudian mencari akar persoalannya. Akar persoalannya apa? Akar persoalannya itu adalah bagaimana akhirnya kita itu bisa istilahnya sekarang petani konsumsi mengalami kesulitan ini. Iya. Dengan apa betulnya. Ya. Maka kita memberi edukasi kepada bakul supaya pertama mereka betulin timbangannya dulu. Oh, timbangan. Ya. Ambil contoh. Ya, saya nggak mengatakan semua bakul jelek. Ya. Tapi bakul dalam tim saya itu sekarang yang mau saya tanya, ketika nanti petani lele semua bangkrut, kamu ambil ikan di mana? Nggak ada kan? Nah, maka saya tahu kesulitan kamu. Kenapa mereka seringkali nyolong mereka ketika bawa lele konsumsi itu kan ada acara susut. Iya. Nah, ketika ngambil dengan ini seimbang nggak? Nah, maka saya jamin lele yang saya pelihara itu nggak susut. Karena apa? Full pellet dan dia sendiri boleh dikatakan sangat sehat. Nah, maka pengkondisian itu biasanya mereka kemudian secara singkat diberi edukasi itu lalu punya harga yang betul dengan timbangan yang betul. Nah, entah berapa, masing-masing daerah pasti berbeda. Mental itu dulu yang dibetulin. Jadi jangan sampai kita sudah ngasih angetan 1 kilo per 25 kilo. Jadi 25 kilo kita ngasih angetan itu untuk ketika kita nimbang kan air juga ikut, kemudian disusut, nah itu 1 kilo. Nah, ini masih nyolong dengan timbangan yang diakali, sekali nimbang, seperti ambil contoh, timbangan yang saya gunakan adalah timbangan salter, timbangan yang digital. Sehingga di situ tidak ada colong-menyolong dibanding dengan timbangan bayi. Kalau timbangan bayi kan tidak mungkin bisa rata, itu pasti jedok. Nah, sekali jedok itu bisa 6-7 kilo hilang itu. Nah, bayangin, jadi faktor kerugian itu bukan, ya selama ini kan yang kami ginjalkan adalah pelet. Iya. Nah, tapi sebenarnya ketika mentality dari para bakul itu punya misalnya solidaritas, makanya asal saya solidaritas. Jadi kita bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kesinambungan itu mereka terjadi. Nah, lalu yang kedua, ini adalah kaitannya dengan komuniti antar pemelihara ini. Jangan pemelihara konsumsi. Artinya apa? Mereka jangan sampai, ya mungkin kalau istilah ojek itu ada urutannya. Jadi ini udah kejual terus ini. Nah, kalau bisa mereka pun juga ketika ada tempat yang mengalami kesulitan, ayo apa sih yang ini, yang jadi ya mungkin sharing lewat WA dan sebagainya. Dan pada saat ketika mengalami kesulitan atau kebetulan kok ikan tidak bisa keluar semua, ada satu sektor yang masih saya mau garap, itu sektor olahan. Lele olahan. Nah, lele olahan inilah yang nanti akan ganti bakul, dan dia pasti kasih rate harga sangat tinggi, bisa sampai 20. Bisa, kalau bakul kan maksimal 17 dan tidak ada angetan di sini. Karena apa? Ikan mentas dari itu langsung diolah. Nah, ini pun juga sebenarnya kalau di desa ini bisa menjadi kegiatan ibu-ibu PKK. Betul. Sehingga ya mereka dikatakan adalah desa ikan, lalu buah tangannya oleh-oleh kerupuk ikan dan sebagainya. Nah, saya membayangkan itu, tapi ini nggak semudah membalikan tangan, karena dan juga dari pemerintah dan sebagainya sekarang memang sangat dimungkinkan untuk membantu UMKM dan sebagainya, tapi ya orang nggak tahu sekarang ini kok saya lihat kok mereka tuh kayak nggak butuh duit itu loh. Padahal kalau itu diolah benar itu bisa bantu ini. Lalu yang terakhir adalah pemija dan pendeder itu jadi satu. Mereka harus bisa menghasilkan produk bibit yang relevan. Apa kuncinya? Soal indukan. Indukan itu harus tersertifikasi, kemudian makan yang benar dan sebagainya. Lalu ketika mereka menjual, lele itu boleh dikatakan, bibit itu ketika ambil 100, itu nanti ada tahapannya yang mungkin 2%, itu yang namanya pelontongan, itu yang besar sendiri. Oh, yang besar sendiri. Nah, yang cepat sendiri. Nah, itu oke lah, itu kita buang, jangan kita jual.
Karena itu biasanya pelentongan itu jumlahnya nggak banyak. Oh, Oke. Nah, lalu yang kedua, sekitar 20% itu grade A. Nah, ini yang the best. The best ini boleh dikatakan ini putaran dan jadi daya tahan, makannya dan sebagainya itu lebih cepat. Jumlahnya cuma 20%. Nah, lalu ada yang sekitar 70%. Itu yang dijual pada umumnya. Oh, iya. Nah, di bawah ini itu sebaiknya jadi dijual. Oh, Karena apa? Karena ini masih kuntet. masih benar. Ya, maka biasanya yang sisa 10% ini saya buang ke pecinta ikan buas Oh, untuk untuk makanan predator. Nah, mereka nggak masalah mau ikan kuntet. Iya, betul. Nah, ketika rule ini dipakai oleh pemijah dan pendeder, konsumsi aman. Bayangkan ketika melihara kuntet itu sudah habis banyak, Iya. durasi lama, mereka nggak panen-panen, kan rugi. Tapi Nah, itu. misalnya ada teman-teman pengen usaha di daerah ini. Nah, Nah, Pak Paul pasti nanti akan gabung. Tentunya dengan misalnya ada mereka yang pawang ya, pengen buat sekian kolam tapi nggak punya lahan. ya, Nah, itu Pak Paul bisa bantu atau iya, siap. Nah, yang jelas, memang kalau bisa, karena memang saya itu kiper di sini, Iya. nggak ada pegawai, ya udah kesini, saya terbuka Oh, siap, untuk siap. untuk bagi ilmu aja, nggak ada yang saya sembunyikan. Ya udah. Oke, terima Ya. kasih Pak Paul ilmunya. Teman-teman, itu tadi sekedar kita review untuk para Blog. Dan teman-teman juga yang pengen usaha lele tapi takut rugi, teman-teman bisa sharing aja, datang ke sini, kita ngobrol bareng Pak Paul. Nah, jelas budaya lele itu menguntungkan lah, Ya. Pak ya. Oke, Kalau kita tahu caranya. Ya. Oke. siap, Mas Yusuf. Nah, ya teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.